Selamat datang di channel Nalar Yoga. Halo semuanya, mari kita mengenal Isaac Newton, seorang ilmuwan luar biasa yang hidup dari tahun 1902 hingga 1727. Dia adalah tokoh kunci dalam sejarah fisika dan revolusi ilmiah. Newton dikenal dengan hukum gerak dan hukum gravitasi universalnya. Kontribusinya sangat penting dalam memahami dunia di sekitar kita. Pernahkah kalian mendengar tentang apel yang jatuh dari pohon? Konon, Newton terinspirasi oleh kejadian ini di Woolsthorpe Manor pada tahun 1666. Apel yang jatuh membantunya menyadari bahwa ada gaya yang menarik semua benda, yang kita kenal sebagai gravitasi. Kisah ini menjadi simbol intuisi ilmiahnya. Erkit Sinlekitin Hufra Parmaun yang dikenal sebagai hukum inersia. Benda tetap mendiungyurit bigmarat stat isa gaya gnomith bolingnya. Sriuth ang pagrisandi strower dur sa tumurmaris or December esvin perswar. Akhirnya, hukum ketiga Newton adalah aksi-reaksi. Setiap aksi, reaksi yang sebesar flower other. Mari kita pelajari hukum gravitasi universal Newton. Rumusnya menyatakan bahwa gaya gravitasi antara dua benda adalah J dikali massa M1 dikali massa M2 dibagi kuadrat jarak R. Mari sepikami komponen-komponennya. G, instan gravitasi, nilai tetap yang sangat kecil. M1 dan M2 ada massa kedua benda, dan R adalah jarak pusat kedua benda. Lihat contohnya. Bumi dan bulan saling tarik karena gravitasi, sesuai dengan hukum aksi-reaksi Newton. Mengapa planet mengorbit matahari? Gravitasi matahari menarik planet, tetapi kecepatan planet membuatnya mengorbit alih-alih jatuh ke matahari. Dan mengapa kita tetap di permukaan bumi? Gravitasi bumi menarik kita ke bawah dengan gaya yang sama dengan berat kita, sehingga kita tidak terbang ke luar angkasa. Halo teman-teman, mari kita lihat bagaimana Isaac Newton mengubah dunia fisika. Sebelum Newton, fisika masih bercampur aduk dengan filsafat. Orang-orang seperti Aristoteles berpikir bahwa benda jatuh karena alam semesta ingin begitu. Itu lebih seperti filsafat daripada sains yang tepat. Newton melakukan perubahan besar. Ia memisahkan fisika dari filsafat, membuatnya menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Ia juga menggabungkan matematika yang ia ciptakan sendiri, kalkulus, dengan fisika. Ini memungkinkan kita menghitung hal-hal seperti kecepatan dan percepatan dengan tepat. Newton menggantikan pandangan Aristoteles yang lama. Daripada penjelasan filosofis, ia memberikan hukum-hukum matematis yang bisa diuji. Ini membuka jalan bagi fisika modern, dari mekanika klasik hingga fisika kuantum hari ini. Ini adalah ubah dalam cara kita in alam tahu. Newton mengubah fikir dari spekulasi menjadi sains matematis. Mereka terus terus. Halo teman-teman, mari kita lihat bagaimana hukum Newton masih sangat berguna dalam teknologi modern kita saat ini. Salah satu contohnya adalah sistem GPS yang kita gunakan setiap hari. GPS menggunakan hukum gravitasi Newton untuk menghitung orbit satelit, tetapi juga harus mengoreksi efek relativitas yang lebih rumit. Ini memastikan lokasi yang akurat, bahkan hingga beberapa meter saja. Selain GPS, hukum Newton juga sangat penting dalam eksplorasi luar angkasa. Misi Artemis NASA, yang bertujuan untuk membawa manusia kembali ke bulan, mengandalkan hukum gerak dan gravitasi Newton untuk merencanakan orbit, navigasi, dan pendaratan. Tanpa pemahaman Newton tentang gaya dan percepatan, misi seperti ini tidak mungkin terjadi. Meskipun hukum Newton sangat berguna untuk menjelaskan gerakan di dunia sehari-hari, hukum ini memiliki bebatan. Mari kita lihat kapan hukum Newton tidak lagi akurat. Seperti yang terlihat di sini, mekanika Newton baik untuk skala praktis seperti gerakan partikel, hewan, atau bahkan galaksi. Namun memiliki keterbatasan di skala sangat kecil dan kecepatan tinggi. Pertama, hukum Newton gagal pada kecepatan yang sangat tinggi, mendekat kecepatan cahaya. Di sini, teori relativitas Einstein lebih akurat. Sebagai contoh, sistem GPS di satelit menggunakan koreksi relativitas untuk menghindari kesalahan posisi yang signifikan. Tanpa koreksi ini, GPS bisa meleset hingga beberapa kilometer per hari. Retard tidak berlaku pada skala atma yang sangat kecil. Di sini, industri mengkaitkan kurvika kini embed di kurbe berperitet. Sebagai contoh, elektron di sekitar inti atom tidak bergerak dalam lintasan tetap seperti planet mengorbit matahari.
Mekanika kuantum menjelaskan bahwa kita hanya bisa memprediksi probabilitas di mana elektron berada. Meskipun ada teori yang lebih baru seperti relativitas Einstein dan mekanika kuantum, hukum Newton tetap menjadi dasar fisika klasik. Ini menjelaskan gerak benda sehari-hari, orbit planet, dan banyak fenomena lainnya di dunia makro. Penelitian masa depan berfokus mengintegrasikan gravitasi Newton dengan teori kuantum untuk memahami fenomena seperti lubang hitam. Misalnya, gravitasi Newton menjelaskan bagaimana benda jatuh ke dalam lubang hitam, tetapi kita perlu teori kuantum untuk memahami apa yang terjadi di dalamnya. Newton membuka pintu fisika dengan metode ilmiahnya yang menggabungkan matematika dan eksperimen. Kita terus menjelajahi alam semesta berdasarkan fondasi yang ia bangun, dari mekanika klasik hingga kosmologi modern. Fondasinya juga menjadi dasar untuk teknologi seperti GPS dan simulasi komputer untuk eksplorasi ruang angkasa. Terima kasih sudah menonton. Warisan Isaac Newton akan terus menginspirasi penemuan dan eksplorasi baru di dunia fisika dan alam semesta. Terima kasih sudah belajar bersama Nalar Yoga. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kita bisa terus menjelajah logika dan ilmu bersama.